Cewek ini dipaksa pakai topeng, pakai baju nikah, dan disuruh tenggelamin dirinya sendiri di danau ini. Jadi kisahnya, cewek ini memang berbeda banget dari orang yang lain, dimana dia itu bisa melihat makhluk halus. Tiba-tiba di kampungnya ada seseorang yang kehilangan ibunya yang udah berumur 80 tahun. Tiba-tiba hantu dari ibu itu minta cewek itu untuk kasih tahu apa yang terjadi sebenarnya. Nah, cewek itu bilang, aku tahu ibu kamu di mana. Ternyata ibunya ada digentong di halaman rumahnya. Dan ketika ceweknya bisa mengetahui semuanya, satu kampung malah takut sama cewek ini dan merasa cewek ini akan memberikan sesuatu yang buruk di kampung ini. Akhirnya di kampung ini langsung menyekap cewek ini dan gak kasih dia makan sama sekali sampai dia itu benar-benar pucat. Bahkan dia dikasih baju nikah dan dikasih topeng supaya dia menenggelamkan dirinya sendiri. Tapi temennya itu baik banget. Temennya menggantikan dirinya sendiri dengan pakai baju nikah tersebut dan ngumpetin cewek ini di sini. Karena temennya utang budi sama dia, cewek itu pernah menyelamatkan nyawanya. Akhirnya yang masuk ke dalam danau tersebut adalah temennya. Tapi sayangnya cewek tersebut tuh gak sadar kalau temennya yang telah melakukan itu semua. Sampai tiba-tiba karena dia bisa lihat setan, dia itu sering banget kedatangan temennya, tapi dia masih gak tahu kenapa temennya itu bisa meninggal. Dia pun berteman baik banget sama temennya. Sampai tiba-tiba dia mencari tahu tentang temannya lebih lanjut lagi. Dia kaget banget mengetahui semuanya kalau ternyata temannya menggantikan dirinya selama ini dan harusnya dia yang udah meninggal dan temannya masih hidup. Cewek ini selalu mau menghabisi nyawanya sendiri setiap jam 8.57 pagi. Jadi kalau udah jam 8.57 dia itu tiba-tiba kehilangan kesadaran dan bahkan dia itu bisa lompat dari jembatan. Tapi untungnya beberapa menit kemudian dia itu selalu sadar, jadinya dia nggak jadi meninggal. Tapi dia bingung banget kenapa ya setiap jam 8.57 dia itu sering minum racun dan banyak hal-hal lain yang dia lakukan. Akhirnya dia aduin nih hal ini ke temennya. Terus temennya berpikir kalau ini semua terjadi karena jam yang dia pakai, makanya dia harus lepas jam tersebut. Tapi pas dia lepas, dia malah tiba-tiba langsung pingsan. Nah, bangun-bangun dia itu ada di rumah sakit. Akhirnya dokter bilang kalau misalkan sebenarnya jam tersebut adalah penyelamatnya dia. Dimana ada orang yang jahatin dia, setiap 8.57 dia itu kayak dikutuk untuk dia itu meninggal. Tapi jam tersebut selalu membuat dia sadar. Tapi temannya ternyata jahat banget, selalu maksa dia untuk buka jam tersebut supaya dia meninggal. Semua manusia bisa melihat berapa jumlah orang udah berbohong pada hari itu. Nah, cewek ini adalah satu-satunya di kantor yang gak pernah bohong sama sekali. Dan dia selalu ngeliat ketika temannya memuji dia, temennya malah angkanya nambah di atas kepalanya. Dia benci banget sama pembohong, apalagi cewek ini bernama Lily yang merupakan pembohong besar banget karena dia memiliki angka itu udah 17, padahal ini masih pagi hari. Berarti dia itu udah ngebohong banyak banget dong. Makanya dia gak punya teman sama sekali. Sampai tiba-tiba cewek ini ngeliat Lily itu lagi makan dan telepon orang. Di situ ternyata kebohongan dia itu terbongkar. Dia itu selalu bohong ke ibunya kalau dia itu punya banyak teman, dia makan enak, dan dia itu kaya, supaya ibunya itu gak khawatir sama dia. Semenjak saat itu semua temennya mengetahui rahasia Lily dan merasa kasihan banget sama dia selama ini udah dijauhin sama temen-temennya. Akhirnya semua temennya malah mendekati Lily dan berbagi makanan enak ke Lily. Semenjak saat itu Lily udah gak perlu berbohong lagi karena dia benar-benar mempunyai teman yang baik sama dia. Setiap cewek ini pakai sepatu merahnya selalu pingin menghabisi semua teman dari pemiliknya. Bahkan sepatu merahnya suka bikin temannya ini jatuh. Dan bahkan sepatu merahnya membawa temannya ini untuk menghabisi hidupnya sendiri. Bahkan dia bawa temannya ini ke jembatan yang mana dia maksa kalau misalkan temannya ini harus lompat. Ternyata sepatu merahnya iri banget kalau pemiliknya itu punya teman lain. Karena sepatu merahnya pingin menjadi teman satu-satunya yang diajak jalan-jalan sama cewek ini. Nah, semenjak kejadian itu akhirnya dia benci banget sama sepatu merahnya. Padahal sepatu merahnya benar-benar sepatu kesukaan dia. Cuman karena dia memilih temannya, akhirnya sepatu merah itu dibuang. Namun sayangnya sepatu merah itu nggak bisa hilang begitu aja. Sepatu merahnya malah jatuh di tangan cewek yang jahat banget. Dimana cewek ini malah akan dimanfaatin sama sepatu merahnya untuk menghabisi teman dari pemiliknya itu. Cewek ini selalu dikatain anak setan karena lahir dengan jari 6. Dia sedih banget, bahkan dia bilang neneknya, kenapa ya aku selalu dibilang setan dan monster. Tapi neneknya bilang kalau misalkan dia itu spesial, tapi neneknya juga nggak tahu spesialnya itu apa. Tiba-tiba suatu hari dia ngeliat ada kakek-kakek nyariin cucunya. Nah, dia bingung dong, kakek itu kok kayak kaku banget. Tiba-tiba pas dia di rumah, dia ketemu sama satu orang cewek yang mana katanya kakeknya itu udah meninggal dan baru aja meninggal tadi malam. Akhirnya dia tahu kemampuan dia apa. Dia bisa melihat orang-orang yang sudah meninggal karena jari enamnya itu.
Kurir paket ini harus cepet-cepet pulang dan gak boleh nganterin barang kalau udah jam 6 sore, ternyata karena ini. Jadi kurir paket ini baru aja mau bekerja, tapi ternyata banyak banget aturan di kantornya. Dimana dia gak boleh nganterin barang sampai jam 6 sore, dan dia harus meyakinkan kalau misalkan alamat yang dikasih sama orang-orang ini adalah alamat asli. Dia juga gak boleh bantuin orang sama sekali. Sampai tiba-tiba dia disuruh bosnya untuk pulang ke tempat kerjanya karena ini udah jam 6. Terus dia bilang, tapi kali ini aku mendapatkan paket kok dari cewek cantik. Tiba-tiba uangnya itu berubah menjadi uang mainan. Dan bosnya marah banget karena ternyata itu adalah setan. Dimana paket yang dikirim malah ke alam gaib. Guru ini selalu marah kalau ada murid yang gak bawa makan siang. Ternyata makan siang semua murid akan dia habisin. Jadi kisah ya di sini ada murid yang benar-benar miskin banget. Dia itu selalu gak bawa makan siang. Biasa temen yang selalu bagiin makan siang ke dia. Sampai tiba-tiba pas gurunya datang, makan siang itu udah habis sama dia. Di sini gurunya marah banget karena dia nggak bisa dong ambilin makanan untuk anak-anaknya. Keesokan harinya dia langsung ngerampas semua makan siang dari anak-anaknya supaya dia bisa makan dan nggak keduluan bocah ini. Sampai tiba-tiba para murid kalau jam istirahat itu kabur supaya gurunya nggak ambilin makanan mereka. Tapi di sini gurunya makin marah-marah lagi. Akhirnya murid yang paling miskin ini mencoba untuk bekerja dan membuatkan makan siang yang banyak banget untuk gurunya karena dia tahu gurunya juga kelaparan. Di sini gurunya merasa bersalah dan sedih banget karena selama ini udah egois banget dan serakah. Setiap hari seorang ayah gigit jari anaknya supaya anaknya bisa memberikan darah ke patung ini. Jadi dulu kisahnya sang ibu itu ketemu sama pengemis yang lagi ngemis-ngemis nih di rumahnya. Tapi si ibu itu malah ngusir pengemis tersebut padahal kata ayahnya pengemis itu bisa membawa kutukan bagi keluarga ini kalau keluarga ini nggak memberikan dia makan. Tapi semuanya udah terlanjur dan ternyata kutukannya si anak itu sakit-sakitan. Untuk menghilangkan kutukan tersebut ayahnya gigit jari anaknya setiap hari dan kasih darah ke patung ini. Karena ternyata cuma patung ini yang bisa melindungi anak tersebut dari kutukan yang ada. Dan ketika ayahnya itu udah nggak sanggup lagi, ayahnya bilang kamu itu tetap harus memuja patung tersebut ya. Nanti malam kamu akan tahu apa yang sebenarnya terjadi di patung tersebut. Ternyata patung tersebut adalah wanita yang super cantik. Dan dia akan berubah menjadi manusia setiap malam untuk melindungi anak ini. Cewek ini ditenggelamin sama temennya sendiri dan dimasukin ke jaring-jaring mukanya. Tapi mereka semua nggak tahu apa yang ada di dalam danau tersebut. Jadi cewek ini lagi berenang dan dikatain gendut sama temen-temennya. Terus dia dikatain punya pacar nih ye. Tapi yang mereka nggak tahu cowok itu cuma cowok asing aja yang baru aja menghabisi nyawa orang di dalam danau tersebut. Jadi cewek-cewek itu masih ceng-cengin dia, bahkan masukin dia di jaring supaya dia itu tenggelam. Setelah mereka puas, mereka pergi begitu aja. Nah cewek ini juga nggak tahu nih kalau misalkan cowok tadi itu adalah cowok jahat. Akhirnya dia kabur aja dan tiba-tiba dia melihat sebuah mobil di mana mobilnya itu adalah mobil dari cowok yang tadi. Dan di dalamnya 3 temannya itu udah disiksa dan dihabisi nyawanya. Yang satu masih minta tolong ke cewek itu dan cewek itu benar-benar kaget banget. Karena dia nggak nyangka cowok asing yang tadi ada di dalam danau tersebut ternyata adalah cowok yang jahat banget. Tapi cowok itu udah membantu dia dan di dalam hatinya dia benar-benar seneng banget karena pembuli itu akhirnya hempas dari dunia ini. Setiap hari ibu ini selalu nyiram rambut anaknya pakai cat tembok, bahkan dia langsung gunting rambut anaknya itu. Jadi anak ini rambutnya benar-benar bagus banget yang mana rambutnya pirang. Tapi ibunya selalu pingin rambutnya itu digunting aja, bahkan sering disiram pakai cat tembok. Ketika anaknya mencoba untuk menghubungi ayahnya nggak pernah bales. Ternyata kata ibunya ayahnya itu udah meninggal. Terus akhirnya anak ini cuma bisa kabur ke babysitternya doang. Terus babysitternya mengungkapkan nih kalau misalkan ibunya dia sebenarnya itu adalah ibu tiri. Dan sebenarnya ayahnya belum meninggal. Ibu kandungnya memiliki rambut yang pirang sehingga ibu tirinya benar-benar benci banget sama ibu kandungnya. Dia ngiri banget sama ibu kandung dari anak ini. Akhirnya anak ini bisa mengadukan semua kelakuan ibu tirinya ke ayahnya. Dan ayahnya nggak mau percaya lagi. Ayahnya memilih untuk meninggalkan dan menceraikan ibu tirinya dan hidup bersama anaknya aja.